Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa walah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap para asatidz dan asatidzah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Malang peserta ngaji bareng pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali bersilaturahim, bertemu dalam kegiatan ngaji bareng kitab Mau'izatul Mu'minin, mukhtasar daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan barokah kita hadir majelis ini, barokah mendengarkan kalam-kalam para ulama, kisah-kisah para aulia, ya. Tentu juga mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Kita semuanya, beserta keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, saudara dan juga jamaah kita semua, senantiasa mendapatkan ketetapan iman Islam, sehat walafiat, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan dengan itu semua kita diberikan atau dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan dijauhkan dari segala macam bala, musibah, petaka, serta mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah, utamanya erupsi Gunung Semeru, semuanya diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan segera mendapatkan ganti dari berupa nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli natin shalihah. Wa ala ma nawabihi asla abauna wa rijaluna wa syuyukhuna wa aslafuna min niyatin shalihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi baitihi wa ahli baitihi samila jami'i as-sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin wal musannifin wal muallifin wal mukhlisin ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, thumma ila hadrati Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, thumma ila jami' masyayikhina wa masyayikhin wa muallimina wa ila ruhi Rumay Muhammad Yahya wa ahli baitihi wa ila ruhi Rumay Nur Muhammad Sadar wa ahli baitihi hajatina wa niyatina min khairati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala wa annahu mutafaddilun bil khalqi. Ya. Mungkin materinya bisa di-share di paragraf wa annahu mutafaddilun bil khalqi. Bismillahirrahmanirrahim wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklif la an wujub. Dan sesungguhnya Allah ya bersikap baik atau memberikan sebagai wujud anugerahnya. Sebagai wujud anugerahnya, kasih sayangnya, Allah menciptakan makhluk-makhluknya ya, mengadakan apa yang ada di alam raya ini, sekaligus memberikan taklif. Taklif itu pembebanan syariat
kepada mereka yang sudah mukallaf. Ada namanya mukallaf, orang yang terkena beban ataupun perintah syariat, yaitu orang yang Islam, yang baligh dan berakal. Al-muslim, akil dan baligh. Itulah mereka orang yang mukallaf. Nah, Allah menciptakan, Allah mewujudkan dan mengadakan semua yang ada di alam raya, kemudian memberikan taklif kepada hamba-hambanya, la'an wujubin, bukan karena apa? Bukan sebuah keharusan dari Allah, ya. Bukan sebuah keharusan, tapi itu semuanya hanya apa namanya? Hanya sikap baik ya. Hanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz ya. Menciptakan ya, kemudian mengatur alam raya ini, itu semuanya masuk dalam sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah ya. Allah mau menurunkan hujan, Allah mau meletuskan gunung Semeru, Allah mau memberi sakit kepada si fulan, dan tidak, itu semuanya adalah sifat jaiz bagi Allah. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melaksanakan atau mengerjakan, melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukan. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Wa mutatawilun bil in'am wal islah la'an luzum. Demikian pula Allah memberikan limpahan nikmatnya, kebaikan-kebaikannya kepada semua hamba-hambanya, itu bukan sesuatu yang apa? Istilahnya yang wajib bagi Allah. Allah pencipta, Allah maha mutlak, tidak tergantung, tidak terpengaruh oleh apapun ya. Maka Allah memberikan nikmatnya, Allah menciptakan, Allah memberikan nikmatnya, memberikan segala macam fasilitas kepada makhluknya, itu sebagai apa? Sebagai falahul fadlu wal ihsan, sebagai bentuk anugerah Allah dan kebaikan Allah. Wan ni'mah wal imtinan, juga sebagai bentuk nikmat Allah bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya, sekaligus ujian ya. Ya. Mohon maaf ya, sebagai imtinan, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena manusia kan juga tidak bisa apa-apa. Kita lahir, kita awalnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Dilahirkan. Lahir pun dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Oleh Allah diberikan sekian kemampuan dan fasilitas sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Wa annahu azza wa jalla yusibu ibadahul mu'minin ala ta'at. Allah memberikan pahala, ganjaran kepada hamba-hambanya yang beriman atas ketaatan-ketaatan mereka, orang mukmin yang amanu wa amilus sholihat, melaksanakan ibadah, sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Allah memberikan pahala itu bihukmil karami wal wa'di, sebagai apa? Dengan hukum, dengan ketentuan, sebagai wujud karamnya Allah. Allah maha loman, maha mulia, maha pemurah. Allah maha murah sehingga Allah memberikan, maha pemurah. Allah maha pemurah sehingga Allah melimpahkan pahalanya. Sekaligus sebagai apa? Al-wa'd, karena Allah sudah berjanji. Allah berjanji yang beribadah diberi pahala sekian, yang sholat pahala sekian, yang ngaji pahalanya sekian. Jadi Allah memberikan pahala balasan itu pertama sebagai wujud karamnya Allah. Allah maha loman, maha mulia, maha murah, maha pemurah, mohon maaf. Dan yang kedua, wal wa'd, sebagai perwujudan ataupun pembuktian janji Allah, karena Allah sudah berjanji. La bihukmil luzumi lahu, bukan sebuah keharusan bagi Allah. Maksudnya apa? Allah kalaupun tidak memberikan pahala, ya, tidak ada yang bisa mempermasalahkan, tidak bisa. Ya. Hanya saja Allah maha pemurah, maha loman, bahkan kalau kebaikan itu minimal 10 kali lipat ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka balasannya minimal 10 kali. Nah, jadi la yajibu alaihi li ahadin fi'lun. Ini keyakinan apa?
keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak wajib melakukan sesuatu terhadap seseorang. Katakanlah harus memberi pahala pada si fulan, harus memberikan siksa pada si fulan. Allah tidak punya kewajiban. Ya. Ini yang berbeda dengan faham, diantaranya faham Mu'tazilah. Ya. Allah harus memberi pahala. Nah, kalau Ahlussunnah, Allah tidak wajib memberi pahala. Hanya saja Allah sudah berjanji akan memberi pahala. Wala yatasawwaru minhu dzulmun. Nah, dan meskipun demikian tidak bisa dikatakan zalim ya ketika umpama Allah tidak wajib membalas kebaikan, itu pun tidak dikatakan tidak digambarkan sebagai sebuah kezaliman. Kenapa ya? Karena Allah pemilik mutlak itu. Kita semua nyawa juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wala yajibu li ahadin alaihi haqqun. Tidak ada seorang pun yang berhak maksudnya menuntut kepada Allah. Tidak ada ya. Siapapun yang punya hak untuk menuntut kepada Allah. Maka dalam surat Thaha itu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang dia lakukan. Sedangkan manusia semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatannya. Maaf, surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 23 ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah tidak dipertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, enggak bisa ya. Karena memang Allah adalah zat yang pemilik mutlak semuanya. Kemudian wa anna haqqahu fit ta'at wajibun alal khalq bi ijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihi musallam. Justru Allah memiliki hak untuk ditaati ya. Semua makhluknya ya, makhluknya yang tadi masuk kategori mukallaf ya, itu wajib melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebagaimana yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah ya, dengan membawa syariat, membawa perintah-perintah dari Allah, membawa agama, mengajak umat manusia untuk taat, pertama untuk beriman kepada Allah, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La bimujarradil aqli. Ketaatan itu bukan semata-mata atas pertimbangan akal. Ya. Memang dalil akli, akal manusia pasti punya kesimpulan ini pasti ada Tuhan. Ya, yang wajib adanya, yang menciptakan alam raya ini. Namanya al-wajibul wujud. Zat yang wajib wujudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia itu punya pemahaman seperti itu, maka disebut dalil akli. Hanya saja kemudian terkait dengan berbagai macam kewajiban, tuntunan syariat itu sudah diberikan tuntunannya melalui lisan para rasul, para nabi. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walakinahu ba'atsar rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizati dhahirah. Faballagu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum bima ja'u bihi. Jadi Allah sudah mengutus para rasul ya. Kalau rasul yang diutus di muka bumi itu disebutkan Nabi Nuh yang pertama, meskipun secara urutan beliau ketiga ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub,
Siapa itu? Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, kemudian Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah mengutus para rasul, ya. Dan untuk membuktikan bahwa mereka para rasul itu benar-benar utusan Allah, Allah memberikan mukjizat-mukjizatnya, ya, supaya umatnya mantap percaya bahwa yang berbicara itu adalah betul-betul utusan Tuhan, betul-betul rasul, meskipun ya banyak umat-umat manusia yang tidak percaya kalau mereka adalah para rasul. Banyak yang mendustakan. Kadzabur rusula, misalnya. Mereka mendustakan para rasul. Termasuk Nabi Muhammad pun banyak di antara orang-orang kafir Quraisy saat itu yang tidak percaya beliau sebagai utusan Tuhan. Maka di surat Yasin kan Allah sampai memberikan penekanan dengan beberapa taukid itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang memiliki lautan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, laminal mursalin. Benar-benar termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada huruf inna taukid, ada huruf lam taukid. Sesungguhnya kamu benar-benar termasuk mereka-mereka yang diutus oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy saat itu juga berpendapat atau mengatakan lasta mursala. Kamu itu bukan utusan Tuhan. Kamu ini hanya ngaku-ngaku saja dan seterusnya. Itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak dapat hidayah, mereka mengingkari diutusnya para rasul. Jadi para rasul kemudian menyampaikan amrohu, perintah Allah, wa nahyahu, dan larangan Allah, wa wa'dahu, dan janji-janji Allah, wa wa'idahu, dan ancaman-ancaman Allah. Oleh karena itu maka fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum bima ja'u bihi. Semua makhluk wajib membenarkan, mempercayai para rasul itu. Nah, serta syariat ataupun ajaran yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu ba'atsan nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajami wal jinni wal ins. Dan kita harus juga meyakini, ya, termasuk ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah sudah mengutus seorang nabi yang ummi berbangsa Quraisy, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan risalahnya, di mana Nabi Muhammad ini risalahnya berlaku untuk semua orang Arab maupun non Arab. Jadi seluruh manusia, ya. Wal jin wal ins, baik kalangan, termasuk juga untuk kalangan jin dan seluruh umat manusia. Kalau umat terdahulu hanya berlaku di daerah tertentu, ya. Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud, Nabi Musa dan seterusnya dengan kaum Bani Israel dan sebagainya itu. Nabi Muhammad, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dalam Burda itu ada apa? Ya Allah. Ya. Ini teman-teman ada yang ingat, saya agak lupa ini. Yang Sayyidul Kauni wasaqalain, ya. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Jadi Nabi Muhammad adalah Sayyidul Kaunain, pemimpin dua alam, ya. Kemudian wasaqalain, dan dua golongan makhluk, jin dan manusia. Wal fariqain, dan dua kelompok, yaitu al-Arab wal Ajam.
Pokoknya Arab dan selain Arab namanya ajam. Kita nih Indonesia ya masuk ajam berarti. Pokoknya yang non Arab semuanya ajam. Di Nabi Muhammad untuk semua. Ilaka fatalin nasi, semua manusia. Wa annahu khatamar risalah wa nubuwah bibi'satih. Dan Allah menutup risalah dan kenabian dengan mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Faja'alahu akhirul mursalin. Beliau adalah nabi yang terakhir, utusan yang terakhir. Basyiran wa nazira. Beliau adalah pemberi kabar gembira, wa naziran dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan beliau adalah mengajak kepada jalannya Allah dengan izin dan dengan bimbingan Allah, serta menjadi lentera, menjadi cahaya yang menyinari dan menuntun umat manusia. Wa anzala alaihi kitabahul hakim wa saraha bihi dinahul qawim wa hada bihi siratal mustaqim. Jadi Allah memberi kitab suci kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an Al-Hakim. Ya. Al-Qur'an sebagai hudal linnas wa bayyinat, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 22 tahun, ya. Ada yang diturunkan secara sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi semua utuh satu Quran 30 juz min lauhil mahfuz ila sama'id dunia. Dari lauhil mahfuz ke langit dunia dinamanya Baitul Izzah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap, terpisah-pisah, munajjaman selama 22 tahun kurang lebih. Dengan Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang agamanya yang lurus, menjadi petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara bihi. Maka setiap manusia harus mempercayai kenabian Nabi Muhammad dan mempercayai apa yang beliau sampaikan. Maka ada namanya 2 kalimat syahadat. Ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ada syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah, berarti kita juga membenarkan, bersaksi semua yang beliau bawa benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beliau bawa ajaran agama Islam semuanya adalah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an jelas mutawatir, ya, lafdhon wa mutawatir sudah. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umat-umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan cara bitawatur mutawatir. Sehingga kalau Quran ini merupakan kitab yang benar-benar diyakini kebenarannya, ya. Sudah qat'i kebenarannya, ya, dan qat'i, ya. Adapun hadis, nah, syariat Islam yang beliau sampaikan melalui hadis-hadis beliau, baik hadis qauli, hadis fi'li maupun takriri. Nanti itu kan ada dalam mustalah hadis tentang derajat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Yang jelas 2 ini menjadi sumber utama dalam syariat agama Islam, kitabullah wa sunnatu rasulih. Kemudian yang berikutnya, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu may yamut kama badahum ya'udun, ya. Jadi Allah, kita meyakini tentang adanya kiamat pasti terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan sama sekali, pasti ada kiamat. Hanya saja kapan terjadinya
Bagaimana itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah kemudian membangkitkan semua umatnya manusia yang sudah mati untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada dua tiupan. Tiupan pertama adalah nafkhat, tiupan yang kemudian menjadikan semua makhluk yang ada di alam raya ini mati semuanya. Semuanya hancur ya. Yang pertama. Kemudian setelah 40 tahun baru kemudian an-nafkhah as-saniyah, malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, maka semua umat manusia kemudian yang sudah mati itu dibangkitkannya. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'sana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahman. Itu keyakinan kita semuanya, manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu ta'ala qad khalaqal jannah fa'addaha darul khuludi li awliyaihi wa akramahum fiya bin nadri ila wajhihil karim. Kita meyakini Allah sudah menciptakan surga. Dan Allah sudah menyediakannya sebagai tempat yang kekal bagi para kekasihnya. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang bertakwa itu khalidina fiha akan masuk surga. Dan Allah menambah kemuliaan atau menambah kebahagiaan para ahli surga dengan kenikmatan bisa memandang wajahnya Allah yang mulia. Tentu ini bila kaifa, ya, tidak bisa diterangkan seperti apa caranya, seperti apa bentuknya, tidak bisa. Nah sebaliknya wa khalaqan nar fa'adha darahuludin liman kafara bih wa alhada fi ayati wa kutubi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubin an ru'yati. Dan Allah juga sudah menciptakan neraka. Allah menciptakan neraka dan menyiapkannya sebagai tempat yang kekal bagi orang-orang yang kufur, ya, yang ingkar, yang tidak percaya dengan kitab-kitabnya, tidak percaya dengan para rasulnya. Mereka semuanya akan ditempatkan di dalam darhuludin, yaitu an-nar, ya, yang berupa neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lanjut bagaimana ini? Monggo dilanjut apa? Cekap. Halo? Wah, nggak ada yang suara ini. Berarti kita lanjutkan saja kalau begitu. Wa nadinu, dan kita bi alla nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bi dzambin yartaqibu kazina wasirqah wasyurbil khamri. Dan kita beragama dengan meyakini bahwa dengan memiliki sikap yang moderat, tidak mengkafirkan orang-orang yang ahli kiblat, maksudnya orang-orang muslim, tidak kita kafirkan hanya karena melakukan sebuah dosa besar. Ini tentu berbeda paham dengan kaum Jabari, kaum Khawarij. Kaum Khawarij, ya, itu mereka berpandangan orang yang berbuat dosa besar, ya, maka sama seperti kufur, ya, seperti itu. Sehingga halal untuk diperangi dan sebagainya. Itu di antara pemahaman mereka ekstrim, ya. Wana dinu bi alla nunzila ahadan min ahli tauhid wal mutamassikin bil iman jannatan wala naron illa man syahidalahu Rasulullah bil jannah. Panarju al jannata lil mujrimin wa nakhafu alaihim ay yakunu bin nari mu'adzabin. Jadi walhasil banyak orang-orang yang ahli tauhid, ya, orang yang beriman, tentu, ya, mereka akan menjadi
penghuni surga ya. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diterangkan dalam syariat-syariatnya, bagaimana orang yang beriman, yang bertakwa, ya, yang memegangi kanannya seperti itu. Hanya saja bagi mereka yang berbuat dosa, ya, orang yang beriman, bertauhid, tapi dia masih berbuat dosa, kita masih berharap, ya, Allah akan memberikan rahmatnya sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa naqulu inna Allah azza wa jalla yukhriju qauman minan nar pada an imtahasyu bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berpendapat Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla akan mengeluarkan kaum, ya, dari neraka setelah mereka penghuni neraka ini tersiksa di dalam neraka, kemudian berkat syafaatnya Rasulullah mereka kemudian dientas, ya, dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi tasdiqan lima ja'at bihi riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai keyakinan kita membenarkan apa yang telah disampaikan dalam berbagai riwayat tentang adanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali syafaat Rasulullah untuk umatnya. Maka di antara bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya itu reaksi beliau ketika mendapat ayat Al-Quran dan surat Wadduha, ketika Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu pasti akan memberimu segala macam kebaikan di akhirat. Fatarda, sehingga menjadikan kamu puas, kamu sangat bahagia, sangat lega, sangat senang. Apa kata Rasulullah? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, meskipun panjenengan memberi saya segala macam kebaikan, anugerah, kedudukan di akhirat, saya belum akan ridho, belum akan puas, belum plong kalau masih ada satu saja umat saya tertinggal di dalam neraka. Apa beliau? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa nu'minu bi adzabil qabr. Dan kita meyakini akan adanya azab kubur sekaligus nikmat kubur, ya. Wa anna Allah azza wa jal yukiful ibad fil mauqif wa yuhasibul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua hamba-hambanya mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, ya, fil mauqif, fil mahsyar, sebuah tempat yang amat lapang, gitu. Semua manusia kumpul semuanya, bayangkan, Masya Allah. Berapa jumlahnya kira-kira, ya? Berapa jumlahnya manusia pada saat itu? Mungkin miliaran, ya. Mungkin puluhan miliar. Sekarang saja umat manusia kan 6,7 miliar seluruh dunia. Belum lagi mulai sejak zaman Nabi Adam, ya mungkin puluhan miliar kumpul jadi satu. Di Mekah kumpul 2 juta saja, subhanallah, kita, ya. Apalagi ini kumpul miliaran manusia kumpul bareng dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan itu. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikumpulkan di Al-Mauqif, di dalam golongan 7 golongan yang mendapatkan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sab'atun yuzilumullah tahta zilli arsy yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang pada hari Al-Mauqif di padang mahsyar akan mendapatkan tenda yang sangat meneduhkan, ruangan ber-AC, pada saat orang lain pada kepanasan karena matahari amat dekat jaraknya.
Itu al-mauqif namanya. Kemudian wa yuhasibul mu'minin, dan Allah akan menghisab orang-orang yang mukmin. Nah, tapi ini hisab bagi orang-orang mukmin ini adalah hisaban yasiro ya. Jadi kalau sampai diteliti ya, dihisab secara teliti, itu sudah akan berbahaya. Ya, kita mintanya adalah yuhasabu hisaban yasiro. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Kalau sudah hisab yasiro, dalam hadis Imam Bukhari itu kan diterangkan itu enggak cuma enggak dihisab, itu namanya hanya di al-ird, hanya diperlihatkan bukunya, ya sudah lewat surga. Jadi cuma diperiksa dikit, oh ya sudah bagus. Kalau sudah diteliti, diperiksa macam-macam, ya sudah alamat celaka itu. Maka kita mudah-mudahan termasuk golongan yang yuhasabu hisabai ya, syukur ya, katut mayadkhulul jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Monggo, mungkin ada yang mau menambahi, merespon dan sebagainya. Ya. Kok semuanya khusyuk semua ini? Nggak ada yang bersuara? Ngantuk Ustadz. Gimana? Ya, sambil ngopi mestinya ya. Oke, kalau memang tidak ada, monggo kita tutup. Ya. Ya, monggo kita akhiri majelis ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendatangkan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Juga buahnya nanti dirasakan oleh anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.